Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas latihan soal matematika kelas 7 ya, SMP kelas 7 untuk persiapan ujian sekolah. Sekarang itu namanya jadi SAS, sumatif akhir semester ataupun PAS, penilaian akhir semester untuk semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Total ada sekitar 15 soal yang saya dapatkan dari banjarnegara.pikiran-layar.com. Teman-teman bisa coba langsung lihat di link nanti yang akan saya coba sematkan di deskripsi video ini. Dan di sini pun muncul informasi bahwa ini soal diperoleh dari buku matematika SMP kelas 7 kurikulum Merdeka Kemdikbud. Jadi udah ada pembahasan juga, cuma saya coba buatkan videonya dalam bentuk versi video. Ada 15 soal yang sudah saya adaptasi dan saya coba ketik ulang, dan cuma susunannya udah saya ubah ya, jadi ada pengelompokan tersendiri. Kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk sederhana dari perbandingan 900 gram dibanding dengan 1,5 kg adalah, perhatikan, yang 1 gram, yang 1 kg. Kita tahu bahwa 1 kg itu sama dengan 1 kg itu sama dengan 1000 gram ya. Jadi kalau misalkan 1,5 kg itu akan menjadi 1,5 kita kalikan dengan 1000 ya, akan menjadi 1500 ya. Komanya hilang, nolnya pun hilang 1. Nah, ketika dia udah sama-sama gram, kita tinggal bandingkan aja 900 gram. Sebentar, saya coba atur posisinya ya. 900 kita bandingkan dengan 1500 ya. Nolnya kita coret 2 di atas, 2 di bawah. 9 dengan 15 kita bagi masing-masing dengan angka 3. Sebelah sini harusnya 9 bagi 3 adalah 3, dan 15 bagi 3 adalah 5. Jadi perbandingan tepat adalah pilihan yang C ya. Ini udah ada tanda bot untuk patokan saya buat ngecek jawaban 3:5 ya. Jadi ini jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Bentuk sederhana dari perbandingan 800 meter dibanding dengan 1,2 km adalah berapa? Perhatikan, 1 km itu sama dengan 1000 meter ya, hampir kayak gram ke kilo dia. Berarti kalau 1,2 km ini akan sama dengan 1,2 kita kalikan dengan 1000, diperoleh angka 1200. Kalau misalkan udah sama-sama meter, tinggal kita bandingkan saja seperti soal yang pertama. Tadi ini 800 kalau nggak salah ya, 800 meter kita bandingkan dengan 1200. Kita coret nolnya 2 di atas, kita hapus itu ya. Kemudian 8 dengan 12 kita bagi 4, masing-masing 8 bagi 4 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3. Jadi 2:3 jawabannya. Yaitu pilihan yang C ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Jika 15% banding A sama dengan 50% banding 600, maka berapakah nilai A-nya? Kita akan coba buat perbandingannya. Kita akan coba cek di sini, itu katanya 15% per A ya. Ini akan sama dengan 50% per 600. Di sebelah kiri atas ada persen, sebelah kanan atas juga ada persen, bisa kita coret persennya. Ada 0 di atas ya, 50, kita coret nolnya, kita coret juga yang di bawah. Perhatikan, angka 15 yang sebelah kiri dengan 5 sebelah kanan itu bisa kita perkecil ya. Kita bagi 5 ini dapat 1, kita bagi 5 ini kita dapat 3. Kalau udah seperti ini, teman-teman kalikan silang aja. A sama dengan 3 dikali 60 ya. Jadi sama dengan 180. Pilihan tepat adalah pilihan jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui 2x negatif 4 dibagi 12 sama dengan x plus 6 dibagi 18. Nilai x nya adalah berapa? Kita coba jabarkan terlebih dahulu. Di sini berarti kita buat perbandingannya ya. Kita jabarkan dulu. Ini 2x negatif 4 ini per 12 itu sama dengan, ini saya ubah jadi bentuk pecahan ya, ada pernya, x plus 6 6
18 ini ya, per 18. Perhatikan angka 18 dengan 12 yang sama-sama di bawah ya. Ini bisa kita perkecil, kita bagi 4 dapat kita bagi 6 ya. Kita bagi 6 dapat 2, kita bagi 6 dapat 3. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal kalikan silang aja, aljabar biasa ini. 3 kalikan silang dengan 2x jadi 6x, 3 dikali min 4 sama dengan negatif 12, akan sama dengan 2 dikali x 2x, 2 dikali 6 plus 12. 2x nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi 6x negatif 2x, sedangkan 12 yang sebelah kiri yang negatif pindah ke sebelah kanan ya, jadi positif. 6x dikurangi 2x sama dengan 4x, 12 tambah 12 24, berarti nilai x nya adalah 24, kita bagi dengan 4 ya, berarti x akan sama dengan 6. Jadi pilihan tepat adalah pilihan jawaban yang A. Sebuah bilangan, nomor 5, sebuah bilangan jika dikali 6 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah 37. Maka bilangan tersebut adalah berapa? Sebuah bilangan ya, kalau dikalikan dengan 6, misal bilangan itu adalah x ya, berarti kalau misalkan dikalikan 6x dikurangi 5 itu hasilnya adalah 37 itu ya, berarti 6x sama dengan 37 ditambah 5 sama dengan 42, berarti x nya sama artinya dengan 42 kita bagi dengan 6, yaitu dapat angka 7. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 180 ekor ayam selama 20 hari. Karena peternak menambah beberapa ekor ayam lagi, maka persediaan makanan tersebut habis dalam waktu 15 hari. Berapa banyak tambahan ayam yang ditambahkan oleh si peternak ya. Jadi ini merupakan perbandingan berbanding nilai. Karena semakin banyak ayam yang ditambahkan atau semakin besar jumlah ayam, maka semakin sedikit hari untuk mencukupinya ya. Terlihat di sini ketika dia 180 ekor, dia 20 hari ya. Kemudian ketika ditambah maka dia jadi 15 hari. Berarti ini perbandingan terbalik. Kita nggak tahu dia nambah berapanya ya. Berarti kalau kita buat persamaannya seperti ini, 180 itu ya akan sama dengan 20 hari gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan jadi X, dia akan jadi 15 hari. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berarti kita akan coba balik salah satu perbandingannya. Ini saya tetap pakai 180 per X. Kemudian saya balik nih, bukan 20 per 15, tapi 15 per 20. Teman-teman mau ganti yang X per 180 boleh, tapi yang 20 per 15 tetap jangan dibalik ya. Kalau dibalik dua-duanya nanti nggak akan pengaruh, karena senilai nanti jadinya. Perhatikan, kita perkecil terlebih dahulu. Yang 15 saya bagi 5 jadi 3, yang 20 saya bagi 5 jadi 4. 180 dengan 3 bisa saya dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 60. Kalau udah seperti ini, teman-teman kalikan silang aja. X sama dengan 60 kita kalikan dengan 4, yaitu 240. Nah, karena yang ditanyanya adalah berapa tambahan ayamnya, bukan hasil total ayam akhirnya, berarti harus kita kurangkan ya. Tambahannya berarti 240 kita kurangi dengan kondisi ayam yang awal. Ada berapa? Ada 180. Jadi hasilnya 60. Jadi 60 ekor yang ditambah. Pilihan tepat adalah pilihan yang C. Kalau teman-teman jawab 240, di sini ada yaitu pilihan yang A, cuma bukan itu yang dimaksud oleh soalnya. Dia nanya banyak tambahan ayamnya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perbandingan permen Yanto dan Novi adalah 8:5, sedangkan selisihnya adalah 18 buah. Jumlah permen mereka adalah, perhatikan di sini diketahui selisih ya. Selisih perbandingannya itu kan 8 kita kurangi 5 gitu ya. Ini sama dengan 3. Nah, 3 ini nilai aslinya itu adalah 18. Sekarang kalau misalkan ditanyakan jumlahnya adalah 8 dengan 5, yaitu 13. Nah, caranya gimana? Kita bandingkan
dengan selisihnya. Karena jumlah perbandingannya 13, selisihnya adalah 3 dan nilai selisih hasilnya adalah 18, kita tinggal hitung aja di sini. 18 kita bagi 3 kan 6 ya, jadi 13 kita kalikan dengan 6, diperoleh angka 78 ya, jadinya 78. Jadi teman-teman nggak usah nyari punya Yanto berapa, punya Novi berapa, itu pun bisa, cuma lebih lama caranya. Karena kalau dia nanya jumlah, tinggal jumlahkan aja perbandingannya. 8 dengan 5 adalah 13 ya. Jawabannya yang C. Soal nomor 8, di sebuah toko kue, 3 orang pekerja dapat membuat 3.600 kue selama 12 hari. Banyak kue yang dapat dibuat oleh 6 pekerja selama 8 hari di toko tersebut adalah, perhatikan, kita analisa dulu 3 orang pekerja, ini bisa membuat kue 3.600 ya. Ini dalam waktu 12 hari. Jadi kalau misalkan satu orang itu akan bisa membuat kue 3.600 kita bagi 3, yaitu 1.200. Ini dalam 12 hari. Kalau misalkan dalam satu hari berapa? Berarti satu orang ini bisa membuat kue 1.200 kita bagi 12, yaitu 100 ya. Gitu ya alur pemikirannya. Ini udah dalam satu hari. Jadi kalau misalkan ada 6 pekerja, berarti ada 6 orang nih. Dikali 8 hari, seharinya bisa membuat 100. Berarti totalnya adalah 4.800. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 9 ya, perbandingan terbalik. Ini suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 16 orang selama 30 hari. Oke, 16 orang selama 30 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 12 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan berapa? Tambahan ya, saya coba dipertebal tambahan. Kalau misalkan dikerjakan 12 hari, ini butuh berapa orang? Nah, ini kan perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Banyak ke sedikit itu perbandingan terbalik. Ini 16 per X akan sama dengan 12 per 30 ya, dibalik ya, karena dia terbalik perbandingannya atau tidak senilai. Kita perkecil, sebelah kanan angka 12 saya bagi dengan 6 dapat 2, yang 30 saya bagi 6 dapat 5. Oke, 16 dengan 2 ini saya bagi ya, 16 bagi 2 dapat 8, ini dapat 1. Berarti X nya tinggal kita kalikan silang aja, 8 kali 5 sama dengan 40 ya. Ada jawaban 40, tapi bukan itu yang dimaksud, karena dia nanya tambahan. Berarti tambahannya adalah 40 orang kita kurangi dengan 16 orang awal tadi, yaitu 24 orang atau pekerja. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang C. Lanjut ke nomor 10. Skala denah suatu rumah 1:250. Salah satu ruang pada rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 cm x 4 cm. Luas sebenarnya ruang tersebut adalah berapa? Perhatikan, arti dari skala itu adalah 1:2,5. Artinya 1 cm itu sama dengan 250 di jarak yang sebenarnya atau meter satuannya ya. Jadi 1 cm di peta atau di skala itu sama dengan 250 cm di jarak sebenarnya. Nanti mau diubah ke meter boleh kalau misalkan dia minta di meter persegi. Perhatikan, kalau gitu 2 cm ya di skala tersebut akan sama dengan 2 dikali 250, yaitu 500 cm. Ini sama dengan 5 meter gitu ya. Kemudian yang 4 cm nya ini akan sama dengan 4 dikali 250, ini akan sama dengan 1000 cm, atau kalau misalkan diubah ke meter berarti dia sama dengan 10 meter gitu ya. Luas persegi panjang kali lebar berarti 5 kita kalikan dengan 10, yaitu 50 meter persegi. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang B ya. Soal nomor 11, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 5:3. Jika keliling persegi panjang tersebut 64, maka luasnya adalah berapa? Perhatikan, keliling persegi panjang itu kan sama dengan 2 dikalikan dengan panjang ditambahkan dengan lebarnya, gitu ya. Kelilingnya 64, ini sama dengan 2 di sini, ini panjang ditambah lebarnya, kita tulis ulang lagi. 64 dengan 2 ini bisa kita bagi ya, jadi 32 di sini sama dengan panjang ditambah lebar. Atau kalau misalkan mau dibalik boleh panjang plus lebar gitu ya. Panjang plus lebar sama dengan 32. Nah,
Perbandingannya adalah 5:3, berarti jumlah perbandingannya itu adalah sama dengan 5 ditambah 3, ini sama dengan 8. Nilai aslinya itu adalah 32 ya. Kita akan cari nilai panjang dan lebarnya berapa. Untuk panjang itu sama dengan 5, kita bandingkan dengan 8, kita kalikan dengan nilai jumlah aslinya itu 32. Diperolehlah angka 32 dibagi 8 adalah 4, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Untuk lebarnya hampir sama caranya, cuma dia pakai angka 3 sebagai pembandingnya. 3/8 kita kalikan dengan 3/2, 3/8 kita kalikan dengan 32 sama dengan 32 bagi 8, 4, jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Untuk luas itu sama dengan panjang kali lebar, berarti 20 kali 12 sama dengan 240 ya. Jadi pilihan tepat adalah pilihan jawaban yang A, yaitu 240. Lanjut ke soal nomor 12. Harga sebuah buku sama dengan harga 3 pensil. Berarti misalkan buku B itu ya, kita misalkan dengan buku itu B, berarti 1B itu sama dengan 3P. P itu pensil ya. Jika seorang anak membayar 51.000 untuk 5 buku dan 2 pensil, maka harga 2 buku adalah berapa? Nah, katanya harga 5 buku, 5B, di bawah kita tulis di bawah, 5B ditambah 2P itu sama dengan 51.000. Kita akan coba jabarkan. 1B itu kan sama dengan 3P ya, kita bisa substitusi, ini bisa kita ganti si B ini menjadi 3P gitu ya. Jadi 3P, nah sama artinya dengan 5 kali 3P ya, yaitu 15P ditambah 2P sama dengan 51.000. Ini jadi 17P sama dengan 51.000. Berarti P-nya adalah 51.000 dibagi dengan 17, yaitu dapatnya 3.000 ya untuk harga si pensilnya. Nah, kalau misalkan harga pensilnya itu adalah 3.000, berarti harga bukunya berapa? Ingat, buku itu adalah 3P, berarti sama dengan 3 dikali 3.000, yaitu 9.000 gitu ya. Kalau ditanyakan harga 2 buku, berarti kalikan 2 aja, berarti 2 buku sama dengan 2 dikali 9.000 ya, sama dengan 18.000. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang D, yaitu 18.000. Nomor 13, harga sebuah buku lebih mahal 2.000 dari sebuah penghapus. Harga 5 buku dan 2 penghapus adalah 20.500. Harga sebuah buku dan sebuah penghapus adalah, misalkan buku itu B, penghapus itu P ya. Jadi persamaannya adalah lebih mahal 2.000, berarti ini 2.000 ditambah penghapus itu ya. Sedangkan untuk harga 5 buku sendiri dengan 2 penghapus itu adalah 20.500. Nah, kita akan coba substitusi. B-nya kita ganti dengan 2000 plus P ya. Ini kita ganti dengan 2000 plus P. Nah, perhatikan, kita kalikan aljabar, jangan sampai salah. 5 dikali 20, 5 dikali 2000 adalah 10.000 ditambah 5P ya, ditambah 2P itu sama dengan 20.500. Kemudian perhatikan sama-sama variabel P ya, jadi bisa kita jumlahkan. 5 tambah 2 jadi 7. 7P sama dengan 20.500. Itu yang 10.000 sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi negatif 10.000 ya. 7P sama dengan 10.500, berarti P-nya sama dengan 10.500 kita bagi 7. Hasilnya adalah 1.500. Berarti harga bukunya lebih mahal 2.000, berarti 2.000 ditambah 1.500 ya, sama dengan 3.500. Soal menanyakan berapakah harga sebuah buku dan sebuah penghapus, berarti tinggal dijumlah. Buku ditambah penghapus sama dengan 1.500 ditambah 3.500, yaitu hasilnya adalah 5.000 ya. Jadi pilihan tepat adalah pilihan yang C. Soal nomor 14, 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 111. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah, perhatikan 3 bilangan ganjil. Misalkan yang pertamanya X.
berarti yang keduanya adalah X plus 2 gitu ya. Dan yang ketiganya adalah X plus 4, karena ganjil itu kan selalu berselisih 2 ya, 1, 3, 5 misalkan. Jadi selisihnya adalah 2 naik 2 lagi jadi plus 4 untuk bilangan yang ketiganya. Jadi ini yang pertama X, yang kedua X plus 2, yang ketiga adalah X plus 4. Ini totalnya adalah 111. Ada berapa X? 3X ya. 3X sama dengan 111. Sebelah kiri ada angka 2 dengan 4 kan 6. 6 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 6 ya. Jadi 3X sama dengan 116 dikurangi 4 yaitu 105. 105 kita bagi dengan 3. Berarti jawabannya adalah 10 dibagi 3 itu dapat 3. Dapat 5 ya. 35 kali 3 105 betul. Jadi X nya 35. Berarti kalau gitu bilangan dimaksud adalah 35, kemudian 37, kemudian 39. Pertanyaannya adalah jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Terbesarnya kan 39, terkecilnya 35. Berarti hasil penjumlahannya 35 ditambah 39 yaitu 74 ya. Pilihan tepat adalah pilihan yang B. Soal nomor 15, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5x minus 3 meter dan lebarnya 3x plus 1 meter. Jika keliling taman adalah 44 meter, maka luas taman tersebut adalah berapa? Perhatikan, kita akan coba buat pembahasannya. Rumus keliling itu kan sama dengan K 2 ditambah panjang ditambah lebar ya. Nah, kelilingnya adalah 44, kita masukkan saja. Kemudian panjangnya itu adalah 5x min 3 ya. 5x minus 3 ditambah lebar. Lebarnya adalah 3x plus 1. Nah, angka 44 dengan 2 ini bisa kita bagi ya. 44 bagi 2 kan sama dengan 22. Ini perhatikan, 5x dengan 3x jadi 8x. Min 3 dengan plus 1 jadi negatif 2. Jadi 8x itu akan sama dengan 24 ya. Min 2 nya pindah ke sebelah kiri atau sebaliknya. Tinggal ubah posisi aja ya. Berarti x nya sama dengan 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah, panjangnya itu kan tadi 5x dikurangi 3 ya. Berarti sama dengan 5 dikali 3 itu 15 ya. X nya kita substitusikan 15, kemudian kita kurangi 3 sama dengan 12. Sedangkan lebarnya itu adalah 3x ditambah 1, artinya 3 dikali 3 ditambah 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10, berarti luasnya adalah 12 dikali 10 sama dengan 120, yaitu jawaban tepat adalah pilihan yang A. Mudah-mudahan pembahasan latihan soalnya bermanfaat buat adik-adik atau teman-teman yang suka. Boleh like dan tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.